Salam matematika mudah. Pada video kali ini kita akan belajar materi turunan mulai dari dasar. Saya mulai dari pengertian dari turunan. Turunan itu artinya adalah laju perubahan. Gitu. Jadi kalau dibilang laju ataupun delta ataupun selisih sama ya. Jadi laju perubahan misalnya di fisika sering tuh laju perubahan jarak terhadap waktu. Itu atau laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Maka dalam hal ini di matematik secara umum laju perubahan itu saya misalkan laju perubahan Y terhadap X. Saya buat gini, Y terhadap X. Jadi mau apapun nanti Y-nya, mau apapun X-nya, atau entah itu jarak atau waktu, penting saya buat Y dalam X saja gitu. Nah, maksudnya gini, selisih, laju itu sama artinya dengan selisih ya. Misalnya ada 1, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16, 25. Kita tahu ini kan dia orde 2 ini, pangkat 2 kan, X kuadrat dia, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Maka ini berapa lajunya? Berapa selisihnya? Selisihnya 3. Ini berapa lajunya? Berapa deltanya? Deltanya 5. Berapa selisihnya? 7. Berapa selisihnya? 9. Ini berapa selisihnya? 2. Ini berapa selisih 2. Ini berapa selisih 2. Ini berapa? 0. Ini juga 0. Jadi ini namanya konstan atau pangkat 0. Gitu. Yang ini selisihnya sama atau orde 1. Yang ini orde 2. Itu kenapa kalau dalam fisika misalnya X kuadrat turunannya 2X, 2X turunannya adalah 2, 2 turunannya adalah 0, karena selisih dia kan gitu. Nah, kita ke penulisan ya. Nah, jadi kalau laju perubahan Y terhadap X, tadi laju itu sama artinya dengan selisih atau sama artinya dengan delta. Maka ini saya tulis seperti ini. Ini delta ya. Delta Y per delta X. Itu laju perubahan Y terhadap X. Nah, jadi delta itu kan alfa, beta, gamma, theta, delta itu kan dia huruf Yunani, kan gitu, huruf Yunani. Kalau huruf Latin, delta itu ditulis D. Jadi dia dy per dx. Seperti itu ya. Jadi turunan pertama Y terhadap X, atau supaya lebih sederhana ditulislah ini Y aksen. Artinya turunan dari Y, kan gitu. Nah, kalau kalian ingat, delta Y itu sama dengan Y2 kurang Y1, kan gitu. Dibagi X2 kurang X1. Kalau kalian ingat itu siapa Y1 Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 itu rumus lain dari gradien, ya kan? Delta gradien. Jadi ini sama dengan gradien. Gradien garis singgung itu bahasa Inggrisnya tangent line. Garis tangen. Artinya ini sama dengan tangen suatu sudut. Gitu ya. Itu semua penulisan atau notasi-notasi lain dari turunan atau diferensial, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari laju, jadi laju itu artinya gini kan. Jadi kita bedah dulu dia. Kalau dibilang laju perubahan, dia seperti ini. Laju perubahan ini artinya ada 3. Gitu. Laju perubahan itu ada 3. Contoh, yang ini lajunya 3, lajunya 5, lajunya 7, lajunya 9. Artinya lajunya positif. Jadi laju perubahan, berubah itu bisa berubah positif, bisa berubah negatif, bisa berubah 0. Jadi kalau lajunya positif, laju itu kita tulis di aksen ya. Gitu. Kalau lajunya positif seperti ini, lajunya kan positif, maka artinya itu angkanya itu makin naik. Gitu, angkanya itu makin naik. Nanti angka itu representasi dari kurva. Makanya nanti supaya kurva naik, maka disebutlah turunan pertama harus positif. Nanti kita bahas masing-masing ini ya. Kemudian kalau lajunya negatif, laju ya turunan pertama, lajunya negatif itu seperti ini. Misalnya 5, 3, 1, 0. Ini lajunya minus 2,
lajunya minus 2, lajunya minus 1. Artinya lajunya negatif. Jadi kalau lajunya negatif, itu artinya data itu turun, mengecil dia. Data itu representasi dari kurva, maka nanti supaya kurva turun, itu artinya lajunya harus kecil 0 atau negatif. Nanti ke sana arahnya ya. Kita pengantar dulu ini. Kemudian seandainya gini. Ini misalnya ada 5, 5, 5, 5. Ini kan lajunya 0, lajunya 0, lajunya 0. Jadi lajunya 0 atau tidak berubah gitu ya. Lajunya 0 atau tidak berubah itu artinya kurvanya datar. Ini datar, ini konstan. Jadi kalau kurvanya datar, kurva datar itu nanti gini. Jadi kan ini naik. Ini datar sesaat. Gitu. Ini datar sesaat, ini datar sesaat. Jadi di sini dia datar sesaat, ini pun datar sesaat, ini pun datar sesaat. 0 dia, ini naik positif, turun negatif. Artinya kalau lajunya sama dengan 0, ini nanti bisa 3 kondisi. Bisa datar tapi maksimum gitu. Kemudian bisa datar tapi minimum. Kemudian bisa datar tapi belok. Itu namanya belok. Kira-kira itulah nanti arahnya. Jadi setiap laju perubahan itu ada 3 kemungkinan, bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Kalau positif artinya naik, kalau negatif artinya turun, kalau 0 bisa maksimum, bisa minimum, bisa belok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau jabarkan rumusnya ini. Mau jabarkan. Jadi misalnya ada gini, kita mau jabarkan rumus turunan. Ini saya buat X, ini saya buat Y, ini saya buat 0. Contoh, ada kurva yang begini. Contoh ya, aku buat kurva, ini Y sama dengan Fx. Seperti itu. Maka, kalau misalnya ada X-nya di sini, ini X, maka ini berapa? Itu adalah Fx, kan gitu. Contoh, kalau X-nya 1, ngitung Y-nya berapa? Berarti ganti X-nya 1. Misalnya saya hitung di sini. Ini berapa? Ini kan sebesar perubahan. Sebesar delta X. Maka ini X tambah delta X. Maka kalau X-nya sebesar itu, nyari Y-nya kan tinggal ganti di sini dia. Maka ini F X tambah dengan delta X. Sehingga yang inilah yang kita sebut sebagai lajunya. Ini sebagai delta X, yang ini sebagai delta Y. Maka inilah laju itu. Artinya boleh saya tulis jadi seperti ini. Ketika lajunya menuju 0, artinya berubahnya sangat kecil. Ketika X berubah sangat kecil, maka besarnya perubahan dalam Y. Itu ditulis delta Y per delta X. Seperti itu. Delta Y itu tadi siapa? Ini limit delta X mendekati 0, artinya X-nya bergerak sangat kecil. Kalau delta Y itu berarti Y atas kurang Y bawah. Y atas itu berarti dia Fx ditambah delta X, itu Y atas. Y bawah itu adalah Fx dibagi dengan delta X. Maka inilah rumus dari turunan. Jadi ditanya misalnya, tentukanlah turunan pertama dari sinilah rumus itu diperoleh. Ini rumus dasar dari turunan. Ini saya tulis rumus, ya kan, rumus dasar turunan. Jadi misalnya berapa turunan dari 2x? Dari sinilah itu diperoleh. Oke, sebagai contoh, tentukanlah turunan pertama dari fx. Yang pertama kita ambil paling sederhana x kuadrat, yang kedua x pangkat n. Itu kita ambil yang pertama ya. Sehingga selalu kalau ditanya tentukan turunan pertama, maka itu datangnya rumus itu dari definisi turunan tadi ya. Bahwa definisi turunan adalah delta x-nya berubah sangat kecil dari y terhadap x, delta y per delta x, kan seperti itu dia. Maka yang bagian nomor 1, fx-nya
adalah X kuadrat. Nah, yang itu fx-nya. Kemudian kita cari fx ditambah delta x. Artinya setiap x diganti dengan x tambah delta x dikuadratkan, kan gitu. Maka kita masuk ke rumus gitu, sehingga turunan pertama y aksen atau boleh f aksen x, kan seperti itu sama dengan rumus limit delta x mendekati 0 dari fx tambah delta x, itu nilainya adalah x ditambah delta x kuadrat dikurang dengan x kuadrat dibagi dengan delta x, kan seperti itu ya. Nah, ingat di dalam turunan kalau menggunakan rumus limit itu tujuan menghilangkan pembuat 0. Maka kalau kalian ingat a kuadrat kurang b kuadrat itu faktornya adalah a kurang b, artinya 1 dikurang dikali satunya lagi ditambah, kan seperti itu. Maka hal yang sama kita gunakan, diperolehlah ini y aksen sama dengan y aksen sama dengan berarti limit delta x mendekati 0 dari, berarti ini a kurang b itu jadi gini lah, itu x tambah delta x kurang x, itulah a kurang b. Nah, kan gitu, dikali a tambah b, berarti x tambah delta x ditambah dengan x, sehingga 2x ditambah delta x. Nah, seperti itu kan. Maka delta x-nya habis, kemudian diperolehlah y aksen sama dengan 2x ditambah delta x-nya 0, sehingga turunan dari y sama dengan x kuadrat, turunannya adalah 2x, seperti itu. Dari situ datangnya ya. Hal yang sama, misalnya kita buat y sama dengan x pangkat n. Nah, x pangkat n sama ya, yang x pangkat n. Maka y aksen, nah ini saya geser, y aksen sama dengan limit delta x menuju 0 dari, nah berarti siapa? Kalau fx-nya adalah x pangkat n, maka fx tambah delta x itu menjadi x tambah delta x pangkat n, kan gitu. Maka ini jadi x ditambah delta x pangkat n dikurang dengan x pangkat n dibagi dengan delta x. Nah, jadi seperti itu dia kan. Nah, waktu kita belajar limit dengan metode pemfaktoran, di sana ada saya jelaskan bahwa kalau ada a pangkat n dikurang b pangkat n, maka memfaktorkan itu adalah a kurang b dikali dengan a pangkat n kurang 1 tambah a pangkat n kurang 2 dikali b, demikian seterusnya sampai dengan b pangkat n kurang 1, gitu memfaktorkannya. Maka bentuk ini difaktorkan jadi limit delta x menuju 0 dari, kalau difaktorkan berarti a kurang b, berarti dia jadi x ditambah delta x, itu a nya dikurang b nya adalah x ini, dikali dengan a pangkat n kurang 1. Dalam hal ini a nya adalah x ditambah delta x pangkat n kurang 1 ditambah, saya panjangkan, x ditambah delta x pangkat n kurang 2. Jadi a ini kurang 1, b itu nambah 1. Jadi sini dikali delta x pangkat 1 ditambah, demikianlah ini seterusnya sampai nanti delta x pangkat n kurang 1. Nah, seperti itu. Ini ya, x pangkat n kurang 1, tapi x ditambah dengan delta x itu jadi pangkat 0. Nah, kan seperti itu dia. Dibagi dengan delta x. Sehingga tujuan kita dalam limit itu menghilangkan pembuat 0. X kurang x jadi 0. Maka ini tinggal delta x per delta x, kan seperti itu ya. Maka si delta x yang lain saya ganti dengan 0, itu delta x yang lain saya ganti dengan 0. Maka saya peroleh jadi gini, ini
delta x-nya ganti 0, maka tinggal x pangkat n kurang 1 tambah. Ini juga delta x-nya saya ganti dengan 0. Nah gitu. Sorry, ini x ya. X pangkat, kan b-nya itu yang ini. Nah, berarti ini jadi x pangkat n kurang 2 dikali dengan x pangkat 1, kan jadi gitu, ditambah demikianlah ini seterusnya sampai dengan x pangkat n kurang 1. Nah, sehingga ini kan x pangkat n kurang 1, ini juga x pangkat n kurang 1, kan ini x pangkat n kurang 2 dikali x pangkat 1, ini kan pangkat ditambah, jadi n kurang 2 tambah 1, gitu. Ditambah ini x pangkat n kurang 1, ini ada sebanyak n. Kenapa sebanyak n? Karena dia mulai dari 0 sampai n kurang 1. Misalnya kalau 0, 1, 2, 3, ini kan sebanyak 4 gitu, maka ini ada sebanyak n. Nah, karena dia sebanyak n, maka itu kan jadi, saya buat di sini ya. Karena dia sebanyak n, maka sama dengan n dikali x pangkat n kurang 1. Gitu, karena sebanyak n. Contoh ada 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 3, kan 3 kali 2 gitu. Sehingga diperolehlah turunan pertama dari x pangkat n itu adalah n dikali x pangkat n kurang 1. Demikian, inilah pengantar dari turunan. Nanti kita lanjut lagi menentukan cara-cara menurunkan. Demikian, salam matematika mudah.